Salam semuanya, apa kabar? Mister berharap semuanya kita dalam keadaan yang baik-baik saja, ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah chapel pertama ya di semester 2 ini. Dan kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh bersama-sama, mari sama-sama kita naikkan syukur kita dengan kesungguhan hati kita di dalam ibadah chapel ini. Kita akan sama-sama mengangkat pujian yang berkata, bersama Bapa kita melewati setiap masalah dalam setiap hidup. Amin, Mister Arsia. Nah, Mister ya, kita akan pujian ini bersama-sama.
Kita bersyukur sampai dengan saat ini kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Di saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sejenak kita merenungkan begitu besar kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Tidak ada Allah yang seperti yang selalu setia dalam setiap kehidupan. Kita akan pujian ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Mister dan anak-anak yang dikasihi dan kami kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh kembali Jepol pada semester genap ini, Jepol yang pertama di tahun 2021. Kita memasuki hari ke-14 di tahun 2021, itu semua karena anugerah Tuhan.
Untuk melandasi jebol kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar daripada firman-Mu yang Kau kiranya menolong kami agar kami boleh memahami firman-Mu. Pimpin kami terus Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika ditanya apa yang menjadi resolusi di tahun 2021 atau apa yang menjadi harapan kita di tahun 2021, maka tentu pasti kita maunya yang baik, ya. Kalau misalkan kita bertanya kepada murid-murid, pasti jawabannya baik-baik. Mungkin ada yang berkata, oh, saya ingin menjadi anak atau murid yang lebih rajin, yang lebih giat lagi. Atau ada yang menjawab, saya ingin membanggakan orang tua saya dengan prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Atau saya ingin menjadi juara dalam perlombaan sesuai dengan bakat yang saya miliki. Nah, tentu semua harapan atau resolusi yang baik pasti yang kita harapkan. Segala sesuatu yang baik yang mau kita capai di dalam tahun 2021. Saya yakin sekali bahwa ketika ada pertanyaan kepada kalian, apa sih resolusimu di tahun 2021? Terus kalian menjawab, oh saya ingin menjadi preman yang takut, oh saya ingin menjadi seorang yang jahat, saya ingin menjadi orang yang ditakuti karena saya kuat, saya bisa menindas orang lain. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin atau mengharapkan sesuatu yang tidak baik atau yang jahat di dalam hidupnya di tahun 2021 ini. Sebelum liburan kemarin di bulan Desember sampai Januari awal, saya mendapatkan kartu ucapan selamat Natal dari seorang murid. Dia berkata, selamat Natal. Ya, seperti ucapan pada umumnya ya, selamat Natal. Dan dia berkata, saya di semester 2 nanti, di tahun yang baru nanti, saya ingin belajar lebih giat lagi. Saya tidak ingin sama lagi seperti semester 1. Saya banyak lupakan tugas, saya banyak mengecewakan guru, orang tua. Dia berkata demikian. Dan dengan senyum saya mendoakan, ya jadilah seperti apa yang dia harapkan. Dan tentu ada begitu banyak harapan atau resolusi kita di tahun 2021. Tetapi pertanyaannya, akankah dengan mudah kita mendapatkan apa yang kita harapkan? Atau ketika kita berkata, saya ingin menjadi seorang juara tanpa usaha dan kerja keras, akankah hal itu terwujud? Saya yakin tidak. Karena itu tema kita, tema chapel kita pada hari ini adalah semakin lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun 2020. Itu adalah suatu tema yang sangat baik dan sangat luar biasa untuk kita dalam kita menjalani hari-hari kita di tahun 2021. Nah, mari kita belajar dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala
dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mister dan anak-anak yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar satu contoh tentang pribadi yang awalnya begitu buruk, begitu jahat, kemudian dia menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sangat berpengaruh, pribadi yang berpengaruh besar dalam penulisan hampir sebagian besar kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Paulus, yang menulis surat Efesus adalah Rasul Paulus. Dia menuliskan kepada jemaat Tuhan di Efesus. Paulus adalah seorang Rasul Tuhan yang sangat luar biasa, yang memiliki pelayanan yang luar biasa. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk coba kembali mundur ke belakang. Bagaimana sih kehidupan Paulus sebelum dia menjadi seorang pelayan Tuhan? Paulus adalah seorang pembunuh. Dia tidak suka kepada orang Kristen. Dia adalah penganiaya yang luar biasa daripada orang Kristen. Dan bahkan Paulus yang dulu namanya adalah Saulus juga setuju agar Stefanus dihukum dengan dirajam dengan batu. Dia adalah orang yang hadir, salah satu orang yang hadir dan menyetujui hal itu. Kita bisa melihat salah satu masa lalu Paulus yang begitu kelam, yang menjelaskan betapa dia memiliki suatu hal yang sangat membuat sukacita orang Kristen pada saat itu hilang. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3 dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi dia pada awalnya, sebelum dia bertobat, sebelum dia berubah menjadi pribadi yang baik, dia adalah seorang yang tidak menyayangkan nyawa jemaat Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 9 juga ayat 1 dan 2, di situ kita bisa melihat bagaimana dia meminta dan mendapatkan surat kuasa, surat izin untuk menyeret dan menangkap orang-orang Kristen pada saat itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mendapat kuasa akan hal itu. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyiklah, Tuhan menangkap dia. Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada Paulus. Disitulah dia bertobat dan dia berubah dari yang buruk, dari yang jahat sekali, menjadi pribadi yang baik, sangat baik dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan gereja mula-mula, terhadap perkembangan jemaat Tuhan mula-mula.
apa yang terjadi setelah Paulus meninggalkan semua yang buruk, kemudian menjadi pelayan Tuhan? Dalam ayat 1 pembacaan kita, atau dalam ayat 1 Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Garis bawahi kata atau kalimat aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi setelah Paulus meninggalkan hidupnya yang lama, dari yang pada mulanya dia adalah seorang pembenci Kristus, kini berubah menjadi pengasihi Kristus. Jadi kita bisa melihat ada perubahan ketika orang ini menjadi lebih baik. Ketika dia sudah menjadi baik, dia meninggalkan semua yang jahat di belakangnya. Dia meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bahkan Paulus, karena pelayanannya, dia harus rela disiksa, dianiaya. Dia harus rela mendapatkan semua hal yang pernah dia buat dulu kepada jemaat Tuhan, karena kebencian kepada jemaat Tuhan. Dan hal itu menimpa dia sekarang. Tetapi dia menerima semuanya dengan sukacita. Bahkan Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dengan perasaan sukacita yang luar biasa. Dan bahkan ada suatu ayat yang sangat terkenal dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika dia sudah diubahkan hidupnya, dia sudah menjadi pribadi yang baik, dia mempertahankan predikat itu dengan terus melayani Tuhan sepanjang hidupnya, dan dia tidak memperdulikan apapun yang menjadi penghalangnya. Kunci bagi Rasul Paulus sehingga dia boleh setia dalam pelayanannya, sehingga dia boleh setia menjadi pribadi yang baik yang berkenan kepada Tuhan, adalah dia berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat yang sudah kita baca dalam ayat yang ke-15 tadi. Tetapi dengan teguh berpegang kebenaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Hal itu yang menjadi pegangan daripada Rasul Paulus selama ini. Berpegang teguh atau berpegang pada kebenaran berarti dia tidak goyah atau tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala macam permasalahan, baik dari dalam orang Kristen itu sendiri maupun dari luar. Dan dia tidak melepaskan kebenaran firman itu meskipun dia harus dipenjara sekalipun, meskipun nyawa adalah taruhannya. Dia tetap kokoh mempertahankan firman yang menjadi dasar daripada kehidupannya yang semakin baik. Hal itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kita pun dituntut untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, untuk kita menjadi pribadi yang baik. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit di tahun 2020. Mungkin kita merasa saya belum menjadi pribadi yang baik, belum menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, belum menjadi pribadi yang boleh berkenan kepada orang tua saya, teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya. Karena itu kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh juga berarti kita harus melekat kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita melepaskan atau terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Dengan kita berpegang teguh, ada beberapa karakter yang nantinya akan otomatis kita hasilkan. Yang pertama, kita akan taat kepada setiap hal yang ada dalam firman Tuhan, setiap hal yang disampaikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan berserah secara penuh kepada Tuhan. Apapun permasalahannya,
apapun persoalan kita akan berserah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia pasti membuka jalan bagi setiap permasalahan kita. Kemudian kita menjadi pribadi yang fanatik. Fanatik dalam artian kita sudah tahu kebenaran, kita melakukan kebenaran itu dengan baik, dengan benar. Dalam artian kita fanatik tidak boleh memaksakan apa yang sudah kita pahami kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan memaksakan, ayo kamu harus begini, karena itu kata firman Tuhan yang saya yakini. Tidak. Tetapi lewat cara-cara hidupmu, kamu bisa menyatakan atau menunjukkan bahwa kamu tuh fanatik terhadap ajaran firman Tuhan. Kemudian kita akan menjadi pribadi yang patuh dan tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang setia. Ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka pasti Tuhan pun akan setia kepada kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan atau kebenaran Tuhan itu? Ada dua alasan. Sebenarnya ada banyak, tapi saya sampaikan dua saja. Mari sama-sama buka di Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Artinya bahwa firman ini akan menuntun kehidupan kita. Dia akan menuntun kita dari kegelapan dunia menuju terang Tuhan. Itu yang pertama. Dia akan menuntun kita. Firman akan menuntun kita. Yang kedua, kita membaca dari 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Jadi ini, segala yang ada di dunia ini ada akhirnya. Rumput menjadi kering, dia tidak terus hijau. Manusia akan meninggalkan dunia ini, tapi ada satu yang abadi. Ada satu yang akan tetap, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak berubah. Itulah alasan kenapa kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Pernyataannya, isinya, maknanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi itulah perenungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Untuk kita menjadi pribadi yang semakin baik, kita harus terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita hanya nama Tuhan dipermuliakan, dan kehidupan kita, lewat kehidupan kita, kita memancarkan kasih Tuhan. Mari kita menjalani tahun 2021 ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan ada buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik di tahun 2021. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, sertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya, kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih buat setiap penyertaan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Sampai dengan saat ini kami terus merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan kondisi saat ini kami terus berada dalam keadaan yang sehat. Kami terus berada dalam keadaan yang penuh dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Itu semua semata-mata kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di kesempatan yang indah berbahagia di pagi hari ini Tuhan, kami membawa akan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau bersepakat hari ini Tuhan berdoa, menyerahkan buat setiap pergumulan kami khususnya Tuhan, di mana kami berdoa menyerahkan buat proses pembelajaran kami di semester 2 ini. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami di semester 1 dan di saat ini ketika kami masuk semester 2, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami, baik itu murid-murid kami maupun kami sebagai para guru. Kami berdoa kiranya di semester 2 ini Tuhan memberikan kami hikmat, berikan kami kekuatan sehingga Tuhan, baik anak-anak didik kami maupun kami para guru Tuhan, senantiasa mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sebagai murid Tuhan, berikan mereka semangat Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga ketika mereka mengerjakan setiap tugas-tugas, ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai ulangan-ulangan bahkan penjelasan materi, biarlah itu mereka boleh dapat serap dengan baik sehingga Tuhan setiap ilmu yang sudah dibagikan itu boleh menjadi bekal untuk masa depan mereka. Begitupun kami sebagai para guru, Tuhan kiranya berikan hikmat, berikan kekuatan daripada-Mu sendiri, sehingga ketika kami mengajar anak-anak kami dalam proses daring seperti ini, tidak akan menutup kreativitas dari kami Tuhan. Tapi biarlah ketika ada hikmat daripada Tuhan memampukan kami untuk berpikir bagaimana kami bisa mengajar setiap anak-anak kami sehingga setiap materi boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kesehatan yang terbaik Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di kesempatan ini juga kami berdoa menyerahkan buat orang tua dari anak-anak murid kami. Bapa memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini ada pengaruhnya buat setiap usaha pekerjaan dari setiap anak-anak daripada murid-murid kami, setiap orang tua daripada murid-murid kami. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memberkati dari orang tua dari murid-murid kami ini, sehingga dalam kondisi-kondisi saat ini mereka terus berkembang, mereka terus mengalami peningkatan demi peningkatan Tuhan. Sehingga Bapa, ketika proses ini boleh terlewatkan, mereka boleh melihat di mana Allah turut bekerja dalam setiap perkara-perkara kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa kesehatan yang terbaik Tuhan limpahkan buat setiap orang tua daripada murid-murid yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga teringat untuk berdoa menyerahkan buat kami semua para guru baik dari unit TK maupun sampai dengan SMA Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Kau taruh roh kesehatan untuk kami semua. Setiap para pemimpin-pemimpin kami yang ada di yayasan, bahkan semua kepala sekolah di setiap unit yang ada, Tuhan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil biarnya itu berasal daripada Tuhan sendiri, dan kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama memajukan kalam kudus ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga teringat Tuhan untuk proses penerimaan siswa baru, baik dari TK sampai dengan SMA Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan setiap murid-murid yang mau dididik, dibentuk di tempat ini. Untuk itu Tuhan, kami terus menyerahkan, biarlah setiap kursi-kursi yang masih kosong Tuhan akan isi dengan murid-murid yang akan dibentuk di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat Tuhan berdoa menyerahkan buat sekali lagi untuk anak-anak kami di dalam proses mereka, di dalam pembelajaran. Biarlah Tuhan memberkati mereka sehingga mungkin dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, mereka kiranya menemukan jalan keluar yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mungkin saja mempunyai
keterbatasan-keterbatasan sehingga mereka tidak mampu untuk beradaptasi dengan setiap mata pelajaran. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kemudahan, Tuhan memberikan mereka hikmat sehingga Tuhan mereka boleh dimampukan untuk bisa mempelajari setiap ilmu yang sudah diberikan oleh setiap guru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Proses pembelajaran hari ini Kau memberkati. Biar dari awal sampai hari ini, akhirnya nanti, biar Tuhan sendiri yang berperkara di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ibadah selesai. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.